Kita bahas tentang jihad ya Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama hadisnya itu adalah dari Rasulullah bahwasanya seolah-olah kalau misalnya Islam adalah sebuah bangunan maka iman itu adalah fondasinya. Lalu kemudian pilar-pilarnya, tiang-tiangnya adalah amal-amal soleh. Lalu kemudian atapnya adalah jihad fi sabilillah. Di dalam Islam ada banyak sekali perumpamaan-perumpamaan tentang kehidupan. Salah satunya selalu 3 biasanya. Misalnya tentang iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Bahwasanya Islam seperti pohon. Akarnya itu adalah iman, hampir sama ya. Akar fondasi adalah iman, batangnya adalah salat, menegakkan salat, sama ya seperti rumah ataupun bangunan ada pilar-pilarnya. Lalu kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, dan kemudian mereka menginfakkan buah. Itu seperti atapnya. Jadi buahnya itu adalah puncak daripada pohon atau Islam atau akhlak. Oke, sekarang kita coba bahas tentang jihad. Jadi gini ceritanya. Pertama kita harus bahas dulu tentang arti daripada jihad. Jihad artinya dalam bahasan Al-Quran artinya adalah qital. Artinya adalah perang. Itu adalah jihad. Secara makna bahasa, secara dia sudah di dalam Al-Quran. Maka kalau ada kata-kata di dalam Al-Quran tentang jahada atau misalnya jihad, itu adalah berkaitan dengan perang. Tapi tentu saja dalam makna yang lain kata-kata jihad itu bisa berarti badlul wus'i, atau artinya adalah pengerahan tenaga yang paling maksimal dalam mewujudkan suatu keinginan kita. Misal contoh, ada dinamakan jihad, salah satu jihad adalah belajar. Jihad yang lain, memerangi hawa nafsu, itu juga dikatakan sebagai jihad. Politik itu bisa jadi kemudian juga jalan jihad. Berarti kalau di dalam rumah tangga kita wujudkan, kalau andaikan muslim saja itu seperti bangunan, dia punya iman, dia punya amal soleh, dia punya jihad. Maka dalam keluarga, jihadnya keluarga, dia punya sesuatu yang harus diwujudkan. Itu yang kita bahas dengan visi. Tadi, kalau kita berbicara tentang respons, itu kan untuk masalah-masalah. Tapi pertanyaannya, hidup kita cuma perlu hilangin masalah atau harus mencapai sesuatu? Mencapai sesuatu. Dengan keimanan, maka respons kita bisa tepat, alias kita bisa menghilangkan banyak masalah. Begitu masalah-masalah kita sudah selesai, maka kita harus menyelesaikan masalah orang lain. Maka seperti apa di dalam keluarga jihadnya? Ya apa yang mereka tuju sebagai visi daripada keluarga mereka. Pertanyaannya, kalau andaikan keluarga itu nggak ada jihadnya, nggak ada visinya, apakah akan bertahan? Bertahan. Cuma tidak hancur aja. Sama kayak rumah, nggak ada atapnya, cuma nggak ambruk aja. Tapi nggak bisa ditinggali, nggak ada tujuan daripada rumah itu didirikan untuk apa. Nah sama kayak keluarga, kalau keluarga nggak ada tujuan, itu nggak anget itu rumah tangga. Contoh ya, nih kalau saya hitung obrolan saya sama istri saya, 80% itu tentang dakwah. Selalu begitu, pagi-pagi dia nanya, Bi, ini acara tanggal 5 gimana Bi? Bi, bagusnya gimana Bi? Terus ada juga menggibai orang. Tapi menggibai syariah gitu kan. Karena kan namanya kita kan orang yang ngurusin orang lain ya. Bi, yang ini kayak gini Bi, gimana ya Bi ya? Saya kasih kayak gini. Harusnya kayak gini. Yang kayak gini udah, yang kayak gini oke diurusin aja. Nah itu menggibah orang lain, tapi menggibahnya syariah. Dakwah lagi, balik lagi. Karena kan dakwah kan ngurusin orang ya. Ada orangnya problematikanya ini. Ada orang problematikanya ini. Bi, kalau yang ini Bi, dia kayak gini. Terus dia gak bisa datang. Gimana Bi? Oke kita coba obrolkan. Terus saya bilang sama dia, menurutmu kalau misalnya kita pergi ke sini gimana? Kita bikin program kayak gini gimana? Semua obrolan kita itu ya tentang dakwah, tentang jihad kita. Tentang apa yang pengen kita wujudkan untuk dalam kehidupan kita. Maka ketika kita sudah punya atapnya, maka semuanya itu jadi tersalurkan. Ingat loh, kenapa orang berantem diri sendiri? Karena gak ada musuh. Bener gak? Orang gak ada musuh, cenderung berantem sendiri. Contoh, umat Islam di Indonesia. Itu mereka gak jelas tuh musuhnya siapa. Ketika musuhnya gak jelas siapa, maka temen jadi musuh. Makanya penting namanya common enemy. Namanya musuh bersama siapa? Di dalam Al-Quran sudah dikatakan bahwa musuh bersamanya orang-orang muslim adalah syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaiton adalah musuh yang sangat nyata bagi kalian.
Tapi sekarang kira-kira yang dijadiin musuh siapa? Umat muslim sendiri. Ingat ya, kalau nggak ada penyaluran, maka energi yang sudah terkumpul dari kita itu pasti akan jadi masalah sendiri. Maka sudah saya sampaikan tergantung kekhawatiran. Nih, bicara tentang respons dan bicara tentang jihad fisabilillah. Lihat, balik lagi ke Palestina. Berapa kali saya tanyakan pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau Anda tinggal di Palestina, Anda punya kesempatan ribut gak sama istri Anda? Kenapa gak punya kesempatan ribut? Secara respons ya. Ya Allah, ngapain bu kita ribut bu, besok belum tentu hidup. Paham gak gitu maksud saya? Bisa jadi malam ini kita dibom mati. Masa kita mau berpisah dalam keadaan kita marahan? Kekhawatiran mereka bukan lagi beras. Kekhawatiran mereka bukan lagi besok makan apa. Kekhawatiran mereka bukan lagi yang kita khawatirkan. Karena kekhawatiran mereka sudah di sini. Dan mereka punya tujuan. Maka ketika kita tanya atau kita lihat pada keluarga-keluarga yang ada di sana. Begitu mereka hidup di hari itu, mereka sudah tahu apa yang pengen mereka wujudkan. Itu kan jihad mereka. Jadi bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi apa yang mau kita tuju di dalam kehidupan kita. Maka saya selalu bilang kan sama Bapak Ibu sekalian, tapi Bapak Ibu kan mungkin baru dalam proses tadi. Udah kita hilangin gak ada masalah dulu aja udah syukur banget Ustadz. Kita udah bisa komunikasi sama suami aja udah syukur banget gitu kan ya. Nah kalau sudah bisa komunikasi baru lanjut. Apa nih project kita nih? Kita udah cerita tentang Baitul Maqdis, tentang keluarga Salahuddin. Bagaimana Salahuddin itu adalah anak yang lahir daripada bapak ibu yang sebelum nikah aja udah keinginannya berjihad. Maka kalau anaknya lahir seperti Salahuddin, gak heran. Kalau kita sebelum nikah ditanya, apa keinginan bapak ibunya? Ya yang penting hidup bahagia, gak susah, gak punya utang, mati masuk surga. Emang bisa? Lah itu problematikanya, kekhawatiran kita masih di sini. Jadi apa yang menjadi concern kita, kekhawatiran kita masih di sini. Sementara mereka kekhawatirannya di sini. Coba kira-kira gini ya, kalau Anda berdoa sama Allah, ya Allah perbaikilah keluargaku, ya Allah mudah-mudahan utangku lunas, ya Allah mudah-mudahan aku tidak lagi disakiti oleh suamiku, ya Allah semoga suamiku ini kata-katanya bisa lebih bagus dengan doa orang seorang sana, ya Allah bebaskan Baitul Maqdis, ya Allah ridhoin kami dengan apa yang kau kasih, ya Allah terimalah syahid-syahid daripada kami, ya Allah berikanlah kemudian kebaikan-kebaikan pada negeri-negeri kami. Ada gak yang didoain tentang diri dia atau concern-concern yang rendahan? Gak ada. Karena begitu Anda concern dengan sesuatu yang lebih tinggi, Allah akan sibukkan Anda di situ. Ingat ya, kita itu di dalam kehidupan kita, mau kita berbuat apapun, kita tetap akan sibuk. Bisa dipahami? Ustadz, kalau pengangguran gimana? Sibuk dengan kebodohan. Jelas ya, pengangguran orang nggak ngapa-ngapain itu dia akan sibuk dengan kebodohan dia. Karena dia akan susah dengan kebodohan dia sendiri. Anda mau ngapa-ngapain aja, Anda tetap akan sibuk. Pertanyaannya adalah, kalau kita punya keluarga, kalau kita nggak ngapa-ngapain sibuk, kita ngapa-ngapain sibuk, mendingan ngapa-ngapainnya punya tujuan atau yang nggak punya tujuan. Bisa dipahami ya? Anda mau membebaskan Baitul Maqdis atau tidak membebaskan Baitul Maqdis, Anda tetap harus cari uang. Anda tetap harus punya anak-anak yang problematik. Nggak ada anak-anak lahir langsung soleh, itu nggak ada. Nggak ada. Anak-anak lahir kaya ada. Tapi anak-anak lahir soleh nggak ada. Anak-anak ustadz juga harus dididik. Anak-anak daripada para habaib juga harus dididik. Nggak ada yang lahir langsung soleh. Bedanya adalah kalau ada seseorang keluarga yang dia pengen cita-citanya mulia. Misal, ya Allah izinkan keluarga kami jadi pembebas Baitul Maqdis. Maka ketika dia punya masalah, itu terkonek sama Allah. Karena kekhawatirannya sudah tinggi. Itulah pentingnya jihad fisabilillah. Atau visi di dalam rumah tangga kita. Visi itu membuat kita dapat walaupun kita belum nyampe. Sedangkan gak punya visi, itu kalau dapat keberuntungan. Bisa dipahami? Contoh ya, visinya pengen membebaskan Baitul Maqdis. Terus dia mati dalam keadaan Baitul Maqdis belum merdeka. Allah kasih pahalanya gak? Dan seumur hidup dia sebelum mati, dia berbuat dengan tujuan pembebasan Baitul Maqdis. Maka kualitas perbuatannya pasti berbeda dengan orang yang cuma pengen memperbaiki keluarga dia. Tapi balik lagi, setahap demi setahap. Kalau tahapan kita sekarang barusan memperbaiki respons, ya jangan dulu ke Baitul Maqdis. Bisa dipahami ya? Udah perbaiki aja dulu. Coba respons yang baik dulu. Bagaimana respons orang-orang beriman. Nanti Allah akan naikin level kita.
Nanti Allah akan naikin, bisa nyelesain masalah sendiri, mulai bisa nyelesain masalah-masalah orang-orang di sekitarnya, mulai bisa ngasih kemudian seperti apa yang bagus mencontohkan pada orang lain, nyelesain permasalahan-permasalahan anaknya bisa mempengaruhi keluarga-keluarga yang lain. Nah setelah itu Allah akan naikin kita, mudah-mudahan sampai ke tahapan pembebasan Baitul Maqdis. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Sebelumnya mohon izin Ustaz, saya membacakan yang sudah sampai di kami. Ya, pertanyaan yang sudah sampai di kami. Bagaimana bila berbeda pendapat dengan suami? Suami memaksakan pendapatnya pada istri dan mengancam kalau tidak patuh kamu berdosa. Oke, baik, terima kasih. Nih bapak-bapak ya, saya kasih tahu ya. Balik lagi respons. Sekarang saya mau nanya. Kalau kita ada masalah, contoh ya, istri kita nggak mau ikut pendapat kita. Maka yang menjadi keinginan kita adalah istri kita ikut dengan pendapat kita. Benar nggak? Benar ya. Nah, cara untuk mencapai itu bisa dengan banyak cara. Contoh ya, saya udah ngasih ini contoh berkali-kali. Nanti saya contohin dengan logika dan saya kasih dengan dalil ya. Yang pertama gini, saya udah cerita bahwa saya ketika ngajarin istri saya nyetir, istri saya mau parkir. Tahu kan parkir di rumah kan pasti ada tiangnya tuh. Istri saya maunya masuk ke depan. Jadi maunya nyetir masuk depannya dulu. Saya bilang sebagai seorang yang berpengalaman sudah 10 tahunan nyetir, lebih baik kamu parkir mundur, benar nggak? Karena parkir mundur itu pertama lebih mudah, yang kedua nanti keluarnya juga lebih mudah. Dia bilang enggak, saya bisa. Oke ya, saya bilang enggak, dengerin aja. Ini soal perbedaan pendapat parkir maju atau parkir mundur nih ya, contohnya ya. Enggak, parkir mundur aja. Nih saya kasih tahu, secara logika yang belok itu roda depan atau roda belakang? Roda depan. Karena yang belok roda depan maka bisa patah itu kalau parkir mundur. Kalau parkir maju nggak bisa sepatah itu, gitu kan ya. Enggak, kemarin Umi bisa kok. Oke, ya udah itu kan ya. Berarti dia maunya maju. Cuma karena gugup sudah debat kan ya. Karena sudah debat, gugup dia parkir maju. Kan kalau dia patahin depan apa yang terjadi? Itu seluruh mobilnya ikut maju, ikut belok. Akhirnya kegeret tuh dari depan sampai ke belakang. Pas kena spion digas, kena spion sampai ke belakang, pintu belakang geret semua. Dan itu sudah bengkok itu tiangnya. Pas kemudian saya keluar ya tuh spionnya sudah gini-gini nih. Tinggal kabel doang. Nih sekarang saya mau nanya, kalau ngikutin ego gimana? Ya kan? Makanya gak percaya sih. Baru nyetir barusan belagu. Itu kan kalau ego. Tapi hasilnya apa? Dia mau ikut pendapat kita nggak? Hasilnya yakin saya dia berhenti belajar mobil. Dia nggak mau lagi belajar mobil. Kalaupun mau belajar mobil pasti nggak sama saya. Responsnya pasti kalau kita respon begitu hasilnya begitu. Yang kita pengen kan dia nurut, benar nggak? Dalam keadaan dia stres kayak gitu, ya udah kita langsung jadi pahlawan. Nggak apa-apa Umi. Ya kan ya, nah, kita jadi pahlawan, ya kan? Itu kan yang kita inginkan. Nggak apa-apa, spion bisa diganti, kamu yang tidak terganti. Gitu. Loh, itu respons. Tapi kan kita jadi menang kan ya, bisa dipahami ya. Nah, gimana cara responnya sehingga kita menang? Kalau diancam itu adalah cara yang sudah pasti tidak menghasilkan win-win solution. Nah gimana caranya menghasilkan win-win solution? Sekali lagi ya, laki-laki pada perempuan jangan diancam, perempuan ke laki-laki juga jangan diancam. Apalagi kalau perempuan ke laki-laki, itu enggak banget, jangan diancam. Karena ancaman itu, lihat ya, teman-teman pernah tahu siapa yang teman-teman pernah lihat ada orang ngancam orang lain? Itu berarti adalah sebuah cara terakhir dan dia enggak punya lagi cara selain itu. Artinya kalau seorang suami bilang sama istrinya, kalau kamu nggak mau dosa, itu berarti dia sudah nggak punya cara lain. Dan saya 17 tahun menikah, belum pernah saya ngomong seperti itu. Bisa dipahami? Kalau kamu nggak gini, kamu dosa. Kalau kamu nggak mau, kamu dilaknat sampai pagi. Nggak pernah saya ngomong kayak gitu. Lah kenapa? Karena saya tahu saya punya banyak cara yang lain. Bisa dipahami sampai di sini? Kalaupun tidak bisa dengan semua cara, lebih baik diam. Pergi dari rumah, ngadem dulu, kemana? Masjid, itu kan ya. Ya daripada pergi ke tempat yang lain kan ya. Kalau nggak mau ngadem dulu, kenapa? Kalaupun kita nggak bisa, lalu kita keluarin kata-kata ancaman, itu nggak baik untuk dua-duanya. Besok-besoknya istri kita jadi tahu, oh ternyata kita cuma selemah itu. Jadi jangan diancam. Kalau misalnya berbeda pandangan,
ya coba dibuat yakinkan. Contoh misalnya, beda pandangan apa misalnya? Contoh ya, mau ikut lebaran hari ini atau hari besok. Itu kan kita mau agar istri kita ikut pendapat kita. Ya kita jelasin aja, gini loh Bu, sebenarnya ini bukan masalah sih. Cuman bagusnya sih begini. Bisa sih kita pakai pendapat kamu, tapi bulan depan atau tahun depan aja gimana? Kan bisa dinegosiasikan. Kan negosiasi ini kan kehidupan kita kan selalu negosiasi, betul gak sih? Kita punya anak tantrum, pokoknya harus dibeliin mainan ini. Pokoknya harus mainan ini. Kita bilang enggak bisa. Dia nangis-nangis, enggak bisa. Gimana caranya kita negosiasi? Kalau kita ngikutin dia, kita yang kalah. Kalau misalnya harus dengan pendapat kita, mungkin anaknya yang patah, maka bisa negosiasi. Gimana cara negosiasi? Ya udah, Umi mau beliin tapi bukan yang ini. Umi mau beliin tapi Umi yang nentuin, gimana? Bagus kan? Uminya tetap punya kekuasaan, anaknya nurut. Ini kan negosiasi. Rumah tangga kan juga tentang negosiasi nih. Nah tapi kalau diancam itu menurut saya cara terburuk. Itu secara logika. Jadi jangan diancam pakai cara yang lain. Laki-laki itu sebenarnya bisa. Cuma setelah menikah mereka jadi malas. Paham maksudnya? Sekarang saya mau nanya. Pernah lihat orang pacaran bapak-bapak? Pernah lihat orang pacaran? Orang pacaran tuh apapun yang dia mau dapat atau tidak? Maksiat dapat loh. Karena kenapa? Sabar. Orang maksiat aja sabar loh. Ngegodain cewek sampai dia mau maksiat itu harus sabar. Percayalah karena pelaku maksiat dulunya. Apalagi Anda sudah nikah. Pasti bisa kalau mau. Itu secara logika. Sekarang secara dalil. Jadi gini, pernah ada perbedaan di masa Rasulullah SAW dalam rumah tangga. Tapi ini semua sudah dewasa ya, insya Allah ya. Ini perdebatan antara orang-orang Mekah yang nikah sama orang Madinah. Mohon maaf ya, ini contohnya agak sedikit intim ya. Jadi gini, mereka bertanya pada Rasulullah dan Rasul harus menjelaskan ini karena ini memang permasalahan fikih yang nanti akan sangat bermanfaat sekali. Jadi mereka nanya, istri saya pengennya posisinya begini, sementara saya pengen posisinya begini. Gimana kira-kira menyelesaikan permasalahan kami karena ini cukup bermasalah dalam rumah tangga kami. Dalam kehidupan hubungan rumah tangga, suami istri, suami pengen posisinya begini, istri pengen posisinya begini. Maka apa kemudian Islam menyelesaikan? Rasul mengatakan bahwa saya dahulukan suami kalian dulu. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran nyuruh begitu. Jadi selesaikan maunya suami dulu, setelah itu baru kita negosiasi. Bisa difahami sampai di titik ini? Artinya kalau ada perbedaan fikih, selalu saya nasihatin sama istri, ikutlah suami. Karena kalau Anda mempertahankan pendapat fikih, dan Anda tidak ikut suami, Anda cuma dapat pahala 1. Tapi kalau Anda ikut pendapat suami dan dia jadi senang, pahalanya ada berapa? 2. Sekali lagi, ini perbedaan fikih ya, bukan perbedaan maksiat atau pahala, bukan dosa atau pahala. Kalau dosa atau pahala, ya jangan diikutin. Contoh, suaminya bilang, yuk kita berbuat ini yuk yang salah, yang dosa. Itu bukan perbedaan pendapat. Itu namanya dosa. Perbedaan pendapat itu konsekuensinya adalah benar atau benar banget. Paham sampai di sini? Perbedaan pendapat konsekuensinya apa? Benar atau benar banget. Contoh, kita berbeda pendapat Ustadz. Pengen liburan kemana? Pengen liburan ke Sukabumi atau ke Puncak? Nah itu benar atau benar banget? Jelas ya? Tidak ada dosanya. Maka ikutin dulu pendapat suami. Itu yang paling bagus secara dalil. Logikanya sudah kasih tahu. Artinya gini, sebagai seorang istri, dia harus legowo ikut pendapat suami dalam perbedaan. Dan bagi seorang suami, seninya adalah bagaimana membuat istrinya ridho dengan pendapatnya dia. Yakinlah, kalau suaminya sudah cukup punya posisi, kalau suami sudah cukup untuk baik pada istrinya, istri gak usah ditanya kok, dia pasti akan ikut. Itu sudah pasti. Berarti kita harus disalahkan lagi kan ya. Berarti kalau dia belum mau ya berarti ada sesuatu yang mungkin belum ada pada diri kita. Sehingga dia gak mau ikut kita. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada yang lain.